Wassalam. Semoga dengan bersolawat pertemuan kita menjadi pertemuan yang Allah berkahi dengan syafaat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada para partner community ya dari kajian-kajian yang sudah bergabung. Semoga kerjasama yang teman-teman hadiahkan untuk kita, semoga ini semakin menguatkan niat-niat baik kita dalam mengajak orang-orang untuk belajar ya, untuk belajar kembali. Bismillah, untuk menambah berkah pertemuan kita pada kajian pagi hari ini, pagi menuju siang, kita persilahkan Mbak Nita ya, untuk membaca Al-Quran ya. Mbak Nita, surat apa yang mau dibaca supaya teman-teman bisa? Al-Ahzab, Ustazah. Al-Ahzab 21-23. Mbak Nita, suaranya putus ya? Mbak Nita? Aduh. Enggak, Ustazah, aman. Oh, berarti saya. Aman kok, ya, aman. Aman, insya Allah. Baik, Mbak Nita, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Silakan Ustazah. Kita udah selesai bacanya. Oh, udah selesai. Mungkin masih lanjut. Saya hilang. Ya, maaf. Saya yang nge-lag nih sinyal di tempat saya. Masya Allah, jazakallah khairan katsir Mbak Nita atas kesediaan waktunya untuk mengisi tilawah di kajian pagi ini. Semoga kita yang mendengarkan, semoga Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustadz Faris sudah masuk di ruang Zoom kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik teman-teman, diluruskan lagi niatnya sebelum kita akan mendengarkan kajian dengan tema supaya hidup lebih bermakna. Semoga bagian dari apa yang sudah kita niatkan, semoga Allah tambahkan ilmunya, semoga Allah beri kefahamannya. Kita buka bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Faris saya persilahkan untuk langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa mengambil memungut mutiara-mutiara dari perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita
berada pada pertemuan kedua ya dari seri sirah tematik atau tema-tema tertentu dalam sirah untuk kehidupan kita. Sekarang kita melihat bagaimana pengalaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan agar menjadi lebih bermakna. Teman-teman sekalian, kehilangan meaning dalam kehidupan itu membuat kita menjadi lebih mudah bosan, suntuk gitu ya. Kemudian tidak sabar menghadapi kesulitan-kesulitan, serta tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita. Satu contoh saja dalam kehidupan kita itu ketika kita melakukan perjalanan ya. Orang-orang doing trip itu banyak sekali. Apalagi sekarang ya. Melakukan perjalanan itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi feeling trip itu berbeda. Bahkan ketika melakukan perjalanan spiritual seperti umroh atau haji, banyak saya temukan jamaah yang kehilangan pemaknaan dari perjalanannya itu. Jadi saya selalu tekankan kepada mereka yang pergi umrah bersama saya misalnya, itu coba kita jangan sampai pulang itu hanya bawa kurma dan zam-zam, tapi bawa perubahan dalam hidup kita. Sayang sekali kita sudah bertamu ke rumah Allah. Kita telah berada di tanah haram. Kita telah sama-sama mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempatnya langsung. Dan bagaimana itu memberi perubahan dalam hidup kita. Itu kemudian hilang begitu saja. Dan orang mau pergi umroh itu karena merasa hiburan. Sebab kalau umroh dapat cuti dari kerja, sebab keluar dari Indonesia, sebab pergi naik pesawat, sebab ya tinggal di hotel nanti jalan-jalan, begitu. Walaupun sebenarnya yang membuat dia kemudian memaklumi dirinya ini kan umroh gitu. Padahal sebenarnya akhirnya menjadi sia-sia, tidak ada arti. Kita tidak pingin hidup ini tidak punya arti. Kita pingin sekecil apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu ada artinya teman-teman sekalian. Dan itu membuat hidup kita padat, berkah, damai, penuh kesyukuran. Ya. Dan sabar ketika kita berjumpa dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Sekarang kita melihat ya, apa rahasia dari Nabi SAW dapat menjalani kehidupan ini dengan serius, dengan baik, dengan sukses gitu. Apa rahasianya? Agar kita terus dapat memaknai setiap detik-detik yang kita lalui dalam kehidupan. Saya mengumpulkan dari perjalanan kehidupan Nabi SAW beberapa hal untuk menjadi poin-poin acuan bagaimana membangun hidup yang penuh makna. Yang pertama teman-teman sekalian adalah memiliki tujuan yang jelas. Kita jika tidak memiliki tujuan, kita juga nggak tahu kapan nyampenya karena nggak ada tujuan. Tapi kalau kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini, maka semakin mendekat kepada tujuan, semakin hati ini bahagia. Walaupun kaki menjadi lebih letih berjalan. Semakin banyak yang telah ditaklukkan, ya semakin letih. Tapi semakin semangat, semakin senang, semakin bahagia ketika melihat tujuan kita udah dekat banget ini. Sehingga seperti hilang seluruh kepenatan-kepenatan yang ada pada kehidupan kita ini. Hidup diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kamu melakukan sesuatu tidak ada tujuannya. Tujuan ini apa sih tujuan kita hidup ini? Dari sisi Allah kepada makhluk dan dari sisi makhluk kepada Allah. Dari sisi makhluk kepada Allah, tujuan kita ini hidup untuk apa? Allah sampaikan di ayat yang sangat terkenal sekali dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah, menghamba, tunduk sepenuhnya kepada aku, kata Allah. Ini tujuan ini. Baik. Kalau begitu teman-teman sekalian, seberapa kita telah memaknai ayat ini coba? Seberapa kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sekarang dalam rangka menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Demi Allah ya, beberapa detik yang sudah Anda lalui di kajian ini. Dari tadi saya mulai bicara sekitar 3 menit misalnya. Sampai sekarang. Ketika dia tidak ada tujuan makna.
Ketika dia kehilangan tujuan, dia kehilangan makna. Tapi kalau sekarang saya ingatkan teman-teman sekalian, kepada diri saya sendiri, kepada Anda, saya mengajar ini teman-teman sekalian, agar saya menjadi wasilah, menjadi salah satu jalan orang-orang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab menurut saya nggak ada yang lebih mewah dalam kehidupan ini kecuali kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa syukur sama Allah kalau kita nggak kenal sama Allah. Kita nggak mungkin dapat tenang menyerahkan hidup kita kepada Allah kalau kita tidak tenang kepada Allah. Semangat saya mengajar berbeda. Semangat tadi saya mengajar, saya ini baru pulang banget dari kajian subuh, dari kajian duha, sekarang harus ngajar lagi, harus. Tapi saya rasa ada satu saja dari 100 orang di sini misalnya, ada satu saja yang kemudian lebih berharap kepada Allah, lebih takut untuk melampaui batas-batas yang telah Allah gariskan. Itu rasanya nikmat sekali teman-teman sekalian. Begitu juga Anda. Kenapa belajar? Kenapa? Kita ini belajar apa? Kita ini belajar pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Yang kita sampaikan ini qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Allah bilang begini, Rasul bilang begini. Ada nggak majelis yang lebih baik dari itu? Ada nggak? Nggak ada. Malaikat khusus ditebarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ufuk ini. Lalu mencari siapa yang sedang berada di dalam majelis ilmu. Lalu mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka. Coba bayangkan. Mereka berhenti, sayapnya bukan ditutup, bukan. Tapi meletakkan sayap-sayapnya, menaungi kita yang sedang berada di majelis ilmu ini. Sebab, untuk apa kita berkumpul? Untuk apa Anda menghabiskan waktu Anda 1 jam dari sekarang? Untuk apa? Untuk Allah. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih indah. Untuk apa? Untuk akhir yang baik. Untuk apa? Untuk balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Subhanallah. Apa yang lebih indah dari itu teman-teman? Kenapa Anda bisa bersabar ini? Kenapa? Kenapa nggak pergi jalan-jalan aja? Kenapa nggak senang-senang? Kenapa nggak nongkrong? Kenapa? Sebab Anda tahu, hidup ini bukan hanya sebatas makan, minum, bersenang-senang seperti hewan, bukan. Tapi bagaimana kita meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita harus kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita dapat mengabdi kepadanya. Kita benar subhanallah, luar biasa. Ya, berapa waktu lalu saya bahas tentang nama-nama Allah, asma'ullah. Di antaranya misalnya nama Allah Al-Quddus. Al-Quddus itu punya 2 makna ya. Setidaknya punya 2 makna besar. Yang pertama adalah Allah itu maha suci daripada segala keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Oke, kalau itu semua kita udah tahulah. Al-Quddus artinya maha suci, bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat kurang. Tapi ada dimensi lain dari Al-Quddus. Apa itu? Allah juga terbebas. Allah juga maha suci daripada kelebihan-kelebihan dalam timbangan manusia. Subhanallah. Artinya apa? Segala sifat-sifat baik Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan pernah dibayangkan seperti sifat-sifat sempurna bagi manusia. Jadi ketika kita berkata Allah itu maha pengasih, berbeda kasihnya dengan kasih manusia. Allah itu maha mengetahui, berbeda mengetahuinya Allah dengan mengetahuinya manusia. Allah itu maha adil, adilnya Allah itu berbeda ukurannya dengan adil manusia. Karena dia tidak sama dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'. Karena itu, bagaimanapun kita beribadah kepada Allah, kita memujinya, kita bertasbih kepadanya, kita beribadah kepadanya, gak bakal bisa menunaikan hak Allah secara sempurna. Gak bisa. Ketika kita memuji Allah, alhamdulillah, anta kama asnaita ala nafsik. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau seperti engkau memuji dirimu sendiri. Bukan seperti aku memujimu, bukan. Setinggi apa kita dapat memuji Allah? Allah jauh lebih dari itu. Coba Anda sebutkan, apa sifat Allah sekarang? Yang Anda ingat apa? Allah maha kaya? Salah. Dia jauh lebih kaya daripada yang Anda bayangkan itu. Anda bayangkan kekayaan, teman-teman sekalian. Anda bayangkan kekayaan. Anda bilang kaya itu punya aset berapa? Udah. Punya income setiap bulan berapa? Punya, setiap orang berbeda-beda kan? Oke, kita bilang berapa? Aset 1 triliun. Wah, dia udah kaya nih. Ya, termasuk orang kaya. Di Indonesia juga disebut sebagai orang kaya itu. Aset 1 triliun. Allah Subhanahu Wa Taala, kayanya Allah itu tidak terbatas, melampaui angka 1 triliun itu tidak terbatas. 1.000, 10.000, 1.000.000 triliun atau lebih lagi. Ya apa-apanya.
Dan Allah bilang Allah Maha Adil. Anda bilang Allah Maha Adil. Keadilan Allah itu berbeda sekali dengan keadilan ukuran. Tapi bayangkan kalau ada mulut hamba yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Dapat menghirup napas dari sejak dia kecil sampai hari ini. Dapat melihat orang tuanya, dapat melihat keadaan sekitarnya, dapat mendengar, dapat merasakan banyak kebaikan-kebaikan. Lalu berkata, Allah nggak adil banget sama aku. Subhanallah. Ucapan apa itu? Kita kan belum kenal Allah. Nggak mungkin kita dapat berprasangka baik sama Allah. Nggak mungkin kita percaya bahwa urusan kita akan selesai kalau kita menyerahkannya kepada Allah. Nggak mungkin kalau kita tidak kenal Allah. Ini tujuan kita. Semua aktivitas, gerak-gerik kita itu, kita ingin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melahirkan efek luar biasa, teman-teman. Otak kita ini ya, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk menyelesaikan semua problem, bukan. Kenapa kita menderita selama ini? Kenapa hidup kita kehilangan makna? Kenapa? Karena kita merasa, oh kita ini kuat ya. Kita merasa bahwa kita dapat mengatasi semua masalah-masalah kita. Anda merasa seperkasa itu dengan diri Anda yang lemah itu? Enggak. Otak kita, hati kita, fisik kita didesain Allah pasti untuk mewujudkan tujuan kita diciptakan. Untuk apa? Menyembah Allah, mengabdi sama Allah, tunduk sama Allah. Otak kita itu didesain untuk itu. Hati kita itu didesain untuk itu. Fisik kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita didesain untuk mengabdi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kehilangan makna itu. Karena kita tidak tahu tujuan kita dalam hidup. Berat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu berat. Jangan kebayang, aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah kepadaku. Jangan cuma kebayang salat, ruku, sujud, puasa. Jangan. Semua aktivitasmu itu harus mendekatkanmu kepada status kehambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dan para sahabat, pernah nggak kita kebayang ya, apa yang membuat mereka ini bertahan sedemikian rupa di tengah siksaan, tekanan, ya, kemudian bulian, serta macam-macam penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai banyak yang menemukan syahid di jalan Allah. Kenapa mereka mau menukar itu? Kenapa? Karena mereka punya tujuan dalam hidup mereka. Jawabannya cuma itu. Dia tahu titik final destination mereka itu, mereka tahu. Mereka ingin apa? Sehingga apapun asal mendekatkan mereka kepada tujuan itu, mereka rela melakukan apapun. Anda buka surat At-Taubah ayat 111. Surah ke-9 ayat 111. Coba kita lihat ya bagaimana orang-orang mukmin berinteraksi dengan kehidupan mereka. Di surah ke-9 ayat 111 itu ya, Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu diri mereka, ya, nyawa mereka, harta mereka dengan surga. Allah membeli diri dan harta kita ini dengan surga. Maka mereka berjuang di jalan Allah. Ada yang terbunuh, ya, ada yang dapat membunuh musuhnya. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Dan siapa yang memenuhi janjinya, wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka mereka bergembira. Kalian beruntung dengan perdagangan kalian. Dan itu adalah kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang besar. Kita ini dalam hidup, Anda kenapa berbisnis, kenapa berjuang? Apa yang Anda pikirkan? Anda mengatur strategi untuk apa? Untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya kan? Meniti karir, bekerja, apa? Untuk apa? Biar dapat keuntungan sebesar-besarnya.
Gimana how to get more. Kita kan pengen begitu. Tapi teman-teman sekalian, tahu nggak kita? Ada satu langkah di mana kita dapat perdagangan yang pasti beruntung, yaitu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah beli kita, beli harta kita, beli jiwa kita. Dengan apa? Dengan surga. Subhanallah. Siapa yang benar janjinya? Benar nggak kamu jual beli sama Allah? Benar nggak? Anda mengajar ini untuk apa, Faris? Biar dipuji orang, biar dapat pengikut, biar dapat keuntungan materi, biar dapat, coba. Anda untuk apa? Anda mengaji juga buat apa? Biar dapat teman, biar ngisi waktu luang, bisa, biar apa tujuan kita mengaji? Apa tujuanmu sholat? Apa tujuanmu? Subhanallah. Kalau engkau benar, niatmu kepada Allah, benar perdaganganmu, kamu beruntung dengan jual belimu itu. Subhanallah. Saya pernah sampaikan. Kisah ini sederhana sekali, tapi menurut saya teman-teman sekalian, itu dapat mengubah banyak hal dalam hidup. Ketika seorang Arab pegunungan datang ke Nabi dan memeluk Islam, lalu terjadi peperangan. Selesai satu pertempuran dan kaum muslimin mendapati ghanimah, harta rampasan perang. Ada seorang sahabat yang membagi-bagikan sesuai dengan porsi. Lalu dia dikasih. Dia bilang, ini apa ini? Ini ghanimah. Ini harta rampasan perang. Lalu Arab gunung itu bawa ghanimah itu. Mencari Nabi SAW. Mencari Nabi sampai ketemu Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Rasulullah. Aku masuk Islam ini. Aku menjadi Muslim ini. Bukan untuk ini Rasulullah. Maaf, bukan untuk ini. Dia bilang. Tapi aku ingin memperjuangkan kebenaran. Ngajak manusia kepada kebenaran. Sampai beroleh kemenangan. Atau aku harus terbunuh. Atau aku harus syahid. Dan anak panah menancap di pundakku ini. Dan dia menunjuk pundak sebelah kirinya itu. Tidak berapa lama pertempuran kembali berkecamuk. Lalu ketika selesai, Nabi memeriksa siapa-siapa yang syahid. Di antara korban yang terbaring syahid itu adalah orang Arab gunung tadi. Dengan panah yang menancap tepat di tempat tangannya mengisyaratkan bahu kirinya itu. Waman awfa bi'ahdihi minallah. Siapa yang benar dengan janjinya kepada Allah, maka dia akan memperoleh yang dia pinta. Maka Allah Subhanahu wa taala membeli barang dagangannya itu. Subhanallah. Tapi apa syaratnya? Kita jual beli sama Allah itu biar dapat keuntungan itu. Di ayat berikutnya, di ayat ke-112 ada 11 syarat. Biar kita benar dalam jual beli kita sama Allah itu. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ya. Wa basyiril mu'minin. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ya, 9 syarat ini. Kita selalu membersihkan diri kita dengan taubat. Setiap hari kita ini pasti memperbarui dosa-dosa kita pasti. Maka perbarui taubat kita. Nabi yang maksum saja beristighfar 70 kali. Dan riwayat lain 100 kali setiap hari. Kita berapa istighfar kita? Lalu yang beribadah terus kepada Allah. Yang memuji Allah. Ya, yang berjuang di jalan Allah. As-saihun. Itu ada yang berkata maknanya adalah as-saimun, orang yang berpuasa. Ada yang bermakna orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Ada yang berkata dia adalah orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Ar-raki'un, orang-orang yang ruku, tunduk, ya, merendah. As-sajidun, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Lihat, teman-teman. Ini kalau hidup kita punya tujuan itu. Kita akan mengorbankan apa saja untuk sampai tujuan. Anda mau pergi kemana? Mau pergi ke Bandung. Oke. Kita hitung kira-kira BBM-nya berapa. Diisi kita biar sampai ke Bandung. Sanggup kita ngeluarin uang untuk ngisi bahan bakar? Sanggup. Biar sampai, karena jelas tujuannya. Isi kartu tolnya. Berapa? Pulang pergi dari Jakarta itu berapa ke Bandung? Kita isi lagi. Kemudian kita siapkan tenaga kita, istirahat tadi malam karena mau nyetir gitu. Kemudian siapkan lagi kalau di jalan nanti istirahat, di tempat istirahat. Begitu-begitu. Kenapa? Karena memiliki tujuan. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi Allah, tadi dari sisi kita nih. Dari sisi kita ke Allah, untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Maka seluruh ya yang Allah ciptakan pada dirimu, Allah desain untuk mendukung itu. Otak kita tidak didesain untuk memecahkan problem-problem hidup kita, bukan. Tapi untuk menyerahkannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ketundukan, kita berusaha, berupaya, berstrategi, bersinergi, kolaborasi, semuanya dalam rangka itu semua. Jangan sampai kita kehilangan itu. Satu hari kamu hidup tanpa tujuan, hari itu kamu kehilangan makna dalam hidup. Ya, jadi kalau sekiranya perjalanan umroh saja, saya bilang tadi, seorang kehilangan pemaknaannya, feeling trip, ya tidak ada dalam diri mereka, hanya doing trip, nggak dapat apa-apa. Jika perjalanan singkat umroh saja sia-sia jika tanpa pemaknaan, apalagi kalau hidup kita. Nanti ketika kita sudah berada di gerbang akhirat, kematian menjelang, Allah buka beberapa tirai hijab, ya alam-alam gaib itu. Kita baru ngerasa bahwa hidup kita ini sia-sia banget. Subhanallah. Padahal Allah bilang apa? Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira aku, kata Allah, kami menciptakan kalian itu sia-sia, nggak ada maksud tujuan, dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Coba lihat nasihat-nasihat Rasulullah secara umum pasti merujuk kepada bagaimana menguatkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Semuanya begitu. Urusan hubungan dengan tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Apa hubungannya coba? Sebab Allah memuliakan kita, kita memuliakan orang lain. Yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Dan kita yakin ini bukan hanya urusan di dunia. Semua yang kita lakukan di dunia kepada siapapun punya implikasi akhirat di dalamnya. Tujuan kita jelas sekali. Ya, bumi ini hanya tempat mampir. Kehidupan dunia ini hanya tempat mampir. Anda kalau pelihara satu ini saja, hidup Anda ini penuh makna insya Allah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang berbahagia. Tahu akan prioritas. Itu juga menjadi kunci hidup yang penuh makna. Baik. Tadi saya lupa sampaikan. Dari sisi Allah kepada manusia tujuannya apa? Kalau kita, apa tujuan manusia ini diciptakan? Dari sisi manusia kepada Allah, beribadah kepadanya. Tapi dari sisi Allah, Allah mau ngapain sih ciptain kita ini? Ya, jawabnya ada di surat Hud, di akhir surat Hud itu, illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahu. Kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Allah menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Jangan pernah kehilangan kesadaran itu, teman-teman sekalian. Allah menciptakan dirimu ini karena Allah ingin menyayangimu. Ya, Allah nggak mungkin bohong, nggak mungkin tidak menepati janji, nggak mungkin. Semua ini dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai wujud cintanya kepada kita. Bahkan Allah menciptakan kita untuk apa? Di surat Hud tadi. Untuk
rahimah Rabbu. Tuhanmu ingin mencintaimu, ingin menyayangimu. Artinya, seluruh yang kamu dapatkan, yang kamu genggam, atau yang kamu lepaskan, dan yang kamu kehilangan, bentuk sayang Allah. Kelapangan dan kesempitan, bentuk sayang Allah. Dapat rizki atau ditahan rizki, bentuk sayang Allah. Dikasih kesuksesan dan kegagalan, bentuk sayang Allah. Ini semua cara Allah untuk mengingatkan kita, menjaga kita, memelihara kita, membimbing kita, memberi kedamaian kepada kita, ya, membuat kita tidak berada di dalam zona yang berbahaya. Itu semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci hidup penuh makna ala Rasul SAW yang pertama adalah memiliki tujuan. Yang kedua, punya prioritas, tahu prioritas. Ya, harus tahu kita. Sebab min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam seseorang itu, Anda mau lihat kualitas keislaman Anda itu sebaik apa? Lihat, kata Nabi, jelas sekali. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk dia. Kita melakukan apapun ya. Coba, ada gunanya apa tidak? Gitu. Main game Ustadz, ada gunanya enggak? Kalau sedikit, tidak melengahkan, menjadi selingan dari kerjamu yang serius, oke, perlu rileks sebentar, ada gunanya. Oke. Tapi kalau sekiranya kemudian jadi seluruh hidup terporsir ke situ, pikiran ke situ, mikir game terus gitu, maka itu tidak ada guna. Itu sia-sia. Maka itu tanda bahwa tingkat keislaman kita ini terdowngrade. Turun. Hidup harus punya prioritas. Prioritas dalam Islam itu apa? Tarkul muhim alal aham. Meninggalkan yang penting untuk yang lebih penting. Coba bayangkan. Semua kita kalau sekadar meninggalkan yang tidak penting untuk mengambil yang penting, semua orang bisa. Tapi orang mukmin disuruh lebih lagi. Banyak sekali penting dalam hidupmu, tugas dalam hidupmu. Kamu lihat, mana yang paling prioritas dalam hidupmu? Siapa yang perlu kamu prioritaskan? Kita cuma cukup makan untuk memberi satu orang. Ada orang butuh di sekitar kita banyak sekali. Kita lihat. Prioritaskan kepada siapa ini paling tepat diberikan. Itu buat kita ada merasakan pemaknaan dalam hidup. Ketika kita berikan dan dia sangat berterima kasih, ketika kita tahu bahwa kita menyelamatkan hidup, ya Allah, untung banget aku tadi kasih ke orang itu. Subhanallah. Anda merasakan hari itu bermakna sekali dalam hidup Anda. Setiap hari kalau ada sesuatu yang kita lakukan dan kita tinggalkan karena kita anggap tidak penting, lalu kita dapat melewati sesuatu, menorehkan prestasi yang penting dalam hidup kita, itu semakin kerasa hidup kita ini ada artinya. Dan di antara tanda Allah tidak menyukai seseorang adalah Allah buat hamba itu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini muhasabah banget kepada kita. Coba kita lihat ya. Hitunglah 24 jam terakhir kita udah. Dari pagi kemarin sampai sekarang. Apa saja hal yang membuat Anda ya merasa ada artinya hidup Anda 24 jam terakhir. Ngobrol sama ibu, bikin ibu tersenyum, nemanin dia ke pasar beli sayur, kemudian ngobrol sama anak, kemudian menyenangkan suami, kemudian coba berapa persen itu. Tapi ada orang yang melewati hari-harinya itu tanpa makna. Tidak ada sesuatu yang berarti. Tidak ada sesuatu yang penting yang dia lakukan. Itu hati-hati, tanda, alarm bahwa Allah tidak menginginkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kunci hidup penuh berkah, penuh makna. Ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunci hidup penuh makna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah memiliki tujuan, yang kedua adalah tahu prioritas. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur dalam praktek kehidupan Nabi ini sederhana sekali. Selalu melihat sisi baik kehidupan. Itu yang ditampakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang menimpanya, Nabi
punya pandangan bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan untukmu. Tanpa itu sulit bagi kita untuk selalu melihat sisi baik kehidupan. Sulit bagi kita untuk bersyukur. Teman-teman sekalian, manusia ini memang subhanallah. Dia merasakan semua nikmat-nikmat Allah setiap waktu, tapi dia mengingkari itu. Itu yang aneh sekali. Bandingkan diri kita ini dengan, mohon maaf, seekor anjing. Anjing kalau Anda beri makan, coba. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan anjing kalau dia diberi makan? Dia mengibas-ngibaskan ekornya, terima kasih kepada kita. Coba. Kalau kucing, dia akan lewatin ya, gosok-gosok badannya ke celah-celah kaki kita. Terima kasih dia, karena dia tahu kita yang kasih dia makan. Tapi manusia, dalam hidangan makan yang mewah, banyak, subhanallah, lengkap itu. Ya, 4 sehat, 5 sempurna, 6 kolesterol, 7 apa lagi? Ya, darah tinggi, 8 apa macam-macam itu. Apa dia bilang? Aku ngeluarin duit banyak sekali ini, beli ginian nih. Wah, dia mau bilang bahwa aku mampu beli makanan segini nih, coba lihat. Hebat nggak gua nih, beli makan begini. Dia lupa bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia punya uang sebanyak apapun, kalau Allah tidak pernah ciptakan buah itu, sayur itu, hewan itu untuk dimakan, nggak bakal ada makanan, nggak bakal ada. Tapi kita lupa merunut semua kebaikan-kebaikan itu kepada Allah. Terputus kebaikan Allah itu dari ingatan kita, dari kesadaran kita. Lalu kita menjadi hamba yang tidak bersyukur. Ya Allah. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu mengingkari kebaikan-kebaikan Allah. Menutupi, menghijabi ya, kebaikan-kebaikan Allah selama ini kepada dia. Wa annahu ala dzalika lasyahid. Dan dia menyaksikan. Dia menyaksikan nikmat Allah itu. Dia merasakan siapa di antara kita ini yang mengingkari. Siapa yang di antara kita ini tidak pernah melihat gunung, ya laut, langit, matahari, bulan, keluarga kita. Siapa yang nggak pernah lihat? Itu apa kalau bukan nikmat dari Allah? Peranmu di mana? Ada gunung seindah itu, ada laut seindah itu, ada keluarga yang menyayangi. Peran kamu di mana coba? Otakmu bisa bikin begitu? Nggak bisa. Manusia menyaksikan seluruh nikmat Allah, tapi dia mengingkarinya. Itu makna firman Allah. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid. Atau, wa innahu ala dzalika lasyahid artinya, dan dia mengakui, dan dia menyaksikan bahwa dia benar-benar ingkar. Dia tahu dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia enggak sholat, dia cuekin panggilan azan, dia enggak mau tahu dengan Al-Qur'an, dia tidak. Subhanallah. Teman-teman sekalian, apa arti hidup begitu? Apa artinya? Kalau kita terputus dengan zat yang selama ini terus-menerus memberi kita kebaikan-kebaikan dalam hidup. Kita kehilangan rasa syukur kepada orang tua. Hilang ya rasa bahagia tinggal di rumah. Kita menutupi kebaikan-kebaikan suami, kebaikan-kebaikan istri. Haram sudah kebaikan rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmahnya juga hilang. Apa makna berumah tangga tanpa syukur? Apa makna tinggal di rumah orang tuamu tanpa syukur kepada mereka? Apa maknamu hidup tanpa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat sisi baik bertebaran di mana-mana, coba lihat. Gak pernah berhenti Allah berbuat baik kepada kita ini. Nabi SAW mengajarkan kita dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata Nabi? Tentang kesyukuran ini ya. Ada satu peristiwa dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya, coba bayangkan. Aisyah itu nggak tega lihat. Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah ampuni semua dosamu ya Rasulullah? Ngapain kamu begini? Ngapain? Kata Rasulullah, apakah aku nggak boleh ya Aisyah jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya Allah. Lain ya nilainya. Anda kalau sholat sama Allah itu ngucapin terima kasih. Kita kalau doa selalu minta sama Allah. Nggak apa-apa. Tapi imbangilah. Ya, ketika berdoa itu bilang kepada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau telah beri aku kesehatan. Terima kasih aku masih Engkau beri hidayah untuk meminta kepadamu.
Terima kasih aku masih kenal kiblatmu. Terima kasih aku masih mau rukuk kepadamu. Terima kasih engkau beri waktu yang cukup untuk aku mengingatmu. Terima kasih, terima kasih. Bentuk kesyukuran kita, energi beribadah yang dimotori oleh rasa syukur itu luar biasa sekali. Gitu. Mengeluarkan kita dari jebakan beribadah seperti seorang hamba sahaya kepada majikannya karena takut saja. Gitu. Enggak imbangi. Karena takut dan karena syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi kunci keempat dari hidup penuh makna Rasulullah SAW adalah bagaimana berusaha selalu memberikan kemanfaatan dan kebaikan. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum bin nas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik. Yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Subhanallah. Dan itu ya, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Gak pernah Rasulullah, dari kecil Rasulullah itu gak terbiasa menadah tangan, mengambil kebaikan orang. Enggak. Tapi dialah yang mendatangkan manfaat bagi yang lain. Baru beberapa hari Nabi SAW tinggal di rumah pamannya Abu Thalib. Dia lihat anaknya banyak pamannya ini. Ya, sementara dia miskin gitu ya. Jadi dia langsung menghadap pamannya dan berkata, "Paman, izinkan aku kerja ya." Kata pamannya, "Kamu bisa kerja apa?" Kata Nabi, "Aku bisa mengembala kambing." Dari umur 8 tahun, Nabi mulai mengembala kambing dengan upah yang sedikit sekali. Ya, wa inni la ara'al ghadam li ahli Makkah ala qararit, kata Nabi. Dan aku benar-benar pernah mengembala kambing untuk penduduk Mekah itu dengan upah yang sangat sedikit, kata Nabi. 8 tahun, teman-teman sekalian. Anda lihat anak Anda atau ponakan Anda umur 8 tahun. Kelas berapa itu kira-kira? 3 SD. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita pada usia itu? Coba Anda ingat. Nabi SAW sudah tahu kerasnya kehidupan. Tapi Nabi tidak mau bergantung. Nabi tidak mau menjadi benalu dan beban bagi orang lain. Nabi ingin dialah yang memberi kebaikan. Dia memberi warna di rumah pamannya. Sehingga pamannya sayang banget Abu Thalib. Sampai Abu Thalib wafat. Abu Thalib adalah paman yang paling melindungi Nabi SAW. Qadarullah memang, ya, hidayah. Abu Thalib tidak dapat. Sehingga wafat dalam keadaan musyrik. Entah apa hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi kepada para sahabat. Orang-orang itu berani datang kepada Nabi. Ya, musafir datang ke Madinah, enggak punya makan, datang ke Nabi, ya Rasulullah. Aku kehabisan bekal, ada enggak? Nabi pergi ke rumahnya. Nabi tanya istrinya satu, siapa yang masih punya makanan? Siapa yang masih punya makanan gitu. Ternyata enggak ada yang punya makanan. Nabi cari sahabat-sahabat lain siapa gitu. Kalau kamu tidak bisa bantu, maka jadilah pintu yang membuka peluang bagi orang lain dapat membantu. Artinya begini, ketika orang lain datang kepadamu, menyebutkan masalahnya, tetap jadi pribadi yang membuat orang nyaman bercerita masalahnya. Jangan orang baru datang kepada Anda, aduh, kamu ngeluh terus begini-begini. Orang nggak mau lagi cerita ke kita. Tertutup peluang kita berbuat baik. Tapi kalau ada apa ya? Oh begini. Oke. Aku lagi nggak bisa bantu nih, lagi banyak banget kebutuhan. Tapi coba ya, aku hubungi teman yang satu lagi. Coba, mungkin dia bisa bantu. Anda tidak bisa membantu, tapi Anda menjadi penyebab itu. Subhanallah. Anda adalah orang yang paling baik dalam timbangan syariat. Semua ya, sebaik-baik manusia adalah yang dapat mendatangkan manfaat bagi yang lain. Karena itu dalam Islam gak boleh ada yang meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun menjumpai sahabat kita, saudara kita dalam muka yang berseri-seri. Kata Nabi, ya, walau antal akhaka biwajhin taliq. Walaupun kamu berjumpa saudaramu dengan wajah berseri-seri. Orang memandang Nabi itu senang. Ya, hilang kesedihannya. Kerasa nyaman hidupnya. Ya, kita ini mau jadi umat Nabi Muhammad SAW, mengaku cinta Nabi SAW. Tapi makin serem, makin beragama makin serem. Gitu. Bukan berarti beragama itu kemudian Anda hemat tawa, hemat senyum, hemat. Enggak. Noleh ke orang itu pakai slow motion. Apa? Enggak, gitu enggak ada dalam agama Islam. Kita benar-benar bagaimana orang merasa nyaman dengan kehidupan kita. Itu yang dilakukan. Agar apa? Agar kita dapat memberi manfaat yang
Dan semakin banyak kita memberi kemanfaatan pada hari ini, pada kemarin, pada besok ini, maka semakin kita merasa hari itu adalah hari terbaik yang kita lewati. Percaya saja. Yang terakhir, kunci hidup penuh makna dari Nabi SAW adalah hidup sederhana. Nabi ini sederhana banget, teman-teman sekalian. Anda kalau melongok rumah Nabi ini mulai dari masuk, ada ruang kecil bertamu gitu, tanpa alas. Kemudian sekat berikutnya kamar Nabi SAW. Tempat tidur Nabi itu anyaman yang kasar. Kalau Nabi tidur itu berbekas pipi beliau itu. Kemudian dapur Nabi SAW paling belakang kecil. Kata Aisyah, bisa sampai 3 bulan, hampir 3 bulan. Kami ini nggak masak, nggak ada yang bisa dimasak. Coba. Yang bikin mereka bertahan hidup hanya kurma dan air saja. Hanya itu, coba bayangkan. Anda kalau mau coba deh 3 hari udah makan kurma sama air putih aja, coba. Bisa hidup kok. Kurma itu paling bagus itu ya. Yang paling cepat untuk larut dalam darah itu kurma. Cuma butuh waktu 20 menit. Kalau paling lama itu mie instan. Coba, bisa 3 hari. Coba Anda coba. Gak bisa kita. Tapi kehidupan Nabi bahagia di tengah kesederhanaannya itu. Apa kata Nabi? Wa ta'amul isnin yakfi thalatha. Wa ta'amul thalatha yakfil arba'ah. Makanan untuk 2 orang sebenarnya cukup untuk 3. Makanan 3 orang sebenarnya cukup untuk 4. Subhanallah. Untuk apa? Kita ini kan makan cuma untuk mengisi lambung kita. Kenapa sekarang penyakit, mohon maaf ya, ini bukan body shaming. Kenapa banyak penyakit obesitas sekarang? Karena kita makan itu bukan berdasarkan kebutuhan. Teman-teman sekalian, Anda makan durian 1 dengan 2 biji aja, dengan 1 buah durian itu. Rasanya sama. Gitu. Tapi kan kita banyak enggak. Coba Anda mulai didik diri Anda sekarang. Makan yang porsi begitu, cuma segitu loh. Ini tentang mindset ya. Anda makan 10 biji dengan makan 1 biji, sama rasanya. Gitu. Udah, nikmatin aja lama-lamain di mulut. Kalau memang mau gitu. Anda makan nasi 3 piring dengan 1 piring kecil, porsi kecil, sama rasanya. Gitu. Tapi hawa nafsu berikutnya. Gitu. Nabi nggak bilang, makanan 2 orang cukup untuk 3. Dalam riwayat Muslim, makanan 1 cukup untuk 2, makanan 2 cukup untuk 4, makanan 4 cukup untuk 8. Coba bayangin. Ini kehidupan Nabi SAW. Sehingga frame besar kehidupan Nabi itu adalah menjalani kehidupan asal cukup untuk hari ini cukup. Sehat dan lingkungan sekitar kita mendukung, aman. Tidak ada konflik. Luar biasa. Man asbaha minkum, kata Nabi dalam riwayat Bukhari di Adabul Mufrad dan Tirmizi. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fakannama hizat lahu dunya. Siapa yang bangun pagi, memulai hari, kemudian dia merasa aman di tengah lingkungannya, di tengah keluarganya, badannya sehat, dan dia punya cukup untuk makan hari itu saja, maka seperti Allah sudah kasih seluruh dunia. Ini yang ngomong Nabi. Tapi kan kita nggak percaya sama Nabi, kita percaya sama diri kita sendiri. Baru merasa aman kalau ada persediaan makan sampai setahun, sampai keturunan ke-7 gitu, sampai itu Allah bayangi kemiskinan terus. Allah jamin hidup kita ini teman-teman sekalian. Tapi kita pingin sesuatu yang lebih daripada seharusnya. Sehingga kita kehilangan pemaknaan. Kita dapat merasakan makna durian, makna nasi, makna mangga, makna sayuran, makna ayam geprek gitu. Kalau kita tidak berlebih-lebihan. Kita sederhana dalam melakukan itu. Tapi pada saat kita menjadi rakus dalam pikiran kita gimana makan lebih banyak, itu nggak ada artinya dalam kehidupan kita. Ya, kita kehilangan banyak makna dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, itulah 5 kunci hidup penuh makna ala Rasulullah SAW. Pilih ketujuan, tahu prioritas, bersyukur dengan selalu melihat sisi baik, kemudian fokus memberi manfaat kepada orang lain, serta hidup sederhana. Ya, mungkin ini sebagai pengantar diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, insyaAllah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas tips kunci ketenangan hidup ala Rasulullah ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan semoga bisa bermanfaat dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bisa mengamalkan ya.
Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita sudah mulai masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom atau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ini pertanyaan pertama sudah masuk dari Mbak Kiki, Ustadz. Baik. Mohon izinnya. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz bilang bahwa otak kita tidak didesain untuk memecahkan masalah kita. Tapi bukankah kita harus berpikir dan berusaha? Silahkan Ustadz. Ya, baik. Tentu saja. Jadi kita harus berpikir menggunakan otak kita untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Itu bukan untuk menyelesaikan semuanya, bukan. Tapi kita berpikir itu pun dalam rangka ibadah. Sebab kalau kita tidak gunakan otak kita, yang pertanyaan bagus sekali. Kalau kita tidak gunakan otak kita untuk berpikir, berarti kita kufur nikmat. Jadi ketika kita mendapati satu kesulitan, lalu kita berusaha untuk memecahkan, ya, mencari solusi dari itu, niatkan. Ini untuk dalam rangka ibadah. Kita menggunakan akal yang sehat ini untuk digunakan pada hal yang bermanfaat. Maka dia benar ibadah. Tapi ketika kamu menemukan solusinya, kamu jangan kira bahwa itu hasil kerja otakmu. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terbebas dari rasa sombong, ujub, ya, bangga diri, serta kita tidak putus asa ketika kita tidak dapat. Kadang kita sudah gunakan otak kita. Coba kalau sekiranya otak ini desain untuk memecahkan masalah seluruhnya, ya, maka stres semua kita. Itu yang bikin kita stres. Kalau kita tidak dapat, ada saatnya memang buntu otak kita nggak dapat solusi dari situ. Allah ingin mengingatkan kita kepada tujuan yang sesungguhnya. Kita ini diminta untuk tunduk sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, ya, beri otakku ini kesehatan terus biar bisa berpikir dengan baik. Dan dia ketika dapat melaksanakan itu, terima kasih ya Allah bahwa Engkau telah izinkan ini otakku tetap begitu. Gitu. Jadi kalimat itu menunjukkan jangan mengandalkan otak kita. Sebab otak kita itu tidak bisa menjawab semua masalah, tidak. Tapi dia adalah ajang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Anda gunakan tangan sebagaimana mestinya untuk kebaikan, gunakan telinga mendengar yang baik, gunakan mata mendengar. Begitu juga menggunakan otak untuk berpikir adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Baik. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan kembali? Atau ada yang ingin bertanya langsung? Bisa dibuka mikrofonnya. Ustadz, saya bertanya langsung deh. Baik. Ya, silakan pakai. Jadi ini, cuman gini Ustadz, misalnya kita diberikan tadi kan poin terakhir adalah hidup sederhana ya Ustadz. Iya. Hidup sederhana yang manusia modern kayak apa sih Ustadz ya gitu maksud saya. Jadi misalnya gini, kita dapat rezeki dan segala macam gitu. Nah, bagaimana maksudnya di zaman yang seperti ini, misalnya kita punya keinginan juga, kita beliin ini itu yang kita mau juga dan segala macam gitu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut tuh Ustadz? Maksudnya di zaman seperti ini gitu, bagaimana kita menyikapi apa? Kan tadi Ustadz bilang salah satunya adalah biar hidup penuh makna adalah hidup sederhana ya Ustadz. Iya. Nah terkadang kita dapat rezeki ya mungkin lebih dari yang lain misalnya. Terus kemudian ya perempuan-perempuan mungkin ya beli tas yang kayak gimana, beliin yang kayak seperti apa ya, begitulah gitu ya. Mungkin ya karena ada duitnya gitu misalnya seperti itu. Oh dia tetap sedekah kok di sini atau kayak gimana gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih Ustadz hidup sederhana di masa seperti ini tuh kayak gimana gitu Ustadz? Ya, baik. Sederhana itu artinya sesuai dengan porsinya. Tidak berlebih-lebihan. Itu sederhana. Ya. Dan ukuran nilainya setiap orang berbeda-beda gitu. Ada seorang datang kepada Nabi, bajunya lusuh, jelek. Kata Nabi, kamu punya usaha nggak? Punya apa? Banyak. Kata Nabi, kalau Allah beri kamu nikmat, perlihatkan nikmat Allah itu. Pakai baju yang bagus. Bagus dalam ukuran orang yang gajinya 10 juta dan 100 juta tentu berbeda. Gitu loh. Gaji 1 miliar berbeda. Nggak apa-apa. Bentuk tahadus bin ni'mah. Kita perlihatkan kebaikan Allah itu. Tapi bukan karena untuk sombong, bukan karena gitu. Dan tidak berlebih-lebihan. Dan ukuran berlebihan itu berbeda-beda. Nah, itu yang saya maksud gitu. Tapi kalau kemudian mengganggu aktivitas berinfak, kemudian
apalagi berlebih-lebihan untuk kesombongan, untuk kebanggaan, itu nggak boleh. Dalam alasan apapun nggak boleh gitu. Apalagi tasnya KW terus buat berbangga-bangga lagi. Nauzubillah min dzalik, ya nggak? Gitu. Jadi wara itu nggak ada hubungannya dengan merek jilbab, nggak ada hubungan. Kita tahu ini bentuk syukur kita kepada Allah, kita pakai ini dan memang nyaman gitu, nggak ada kesombongan dalam diri kita, monggo silakan, nggak apa-apa. Ketika Nabi bilang tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sifat sombong sedikit pun, walau sebesar zarrah, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Abad ada yang berkata, ya Rasulullah, aku kalau mau pakai sendal mau pakai sendal yang paling bagus, aku kalau mau pakai baju yang paling bagus. Itu sombong nggak sih? Kata Nabi, enggak. Sombong itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ya. Sombong itu kalau kita dikasih tahu kebenaran, kita mengingkari, nggak mau ikut. Nah, itu sombong. Atau kita meremehkan orang lain. Nah, itu baru sombong. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Baik teman-teman, silahkan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kita masih ada waktu. Silahkan teman-teman. Ini udah ada satu pertanyaan Ustazah di chat. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, dari Mbak Vera Galuh. Bagaimana kita bisa menilai bahwa ikhtiar kita sudah maksimal dan hasil apapun adalah qadarullah dan kita harus ikhlas tanpa jatuhnya jadi malas atau pasrah tanpa usaha. Silahkan Ustadz. Jadi puncak tertinggi dari aktivitas seorang mukmin itu adalah ridho dengan apapun hasil. Tapi ridho itu adalah tangga dan memiliki anak-anak tangga sebelumnya. Itu yang harus benar. Kalau kita tidak berusaha, kemudian kita bilang kita ridho dengan Allah, kita tawakal sama Allah, itu bohong itu. Ketika musim haji, Umar melihat banyak orang di Arafah itu, pakaian lusuh-lusuh, nggak punya tenda, nggak punya apa gitu. Ditanya Umar, kalian ini siapa? Kok ngegembel di sini gitu? Mereka menjawab, nahnul mutawakkiluna billah. Kami orang-orang yang tawakal sama Allah. Kata Umar, kadzabtum. Bohong kalian. Tawakal baru benar setelah usaha yang maksimal. Apa saja tangga-tangga menuju ridho? Yang pertama adalah ikhtiar atau memilih. Ikhtiar bahasa Arab itu memilih, ya, bukan usaha. Kita sebelum melakukan sesuatu pilih. Mau berusaha, pilih usaha yang paling cocok sama kita, yang paling kita kuasai, yang paling dibutuhkan pasar, yang paling memungkinkan, yang paling harus memilih. Mau nikah, pilih calon pasangan yang baik, pilih keluarganya, pilih agamanya, pilih. Mau menanam tumbuhan, pilih yang bibitnya paling bagus, tanahnya yang paling subur, pupuknya yang paling bagus, pilih. Mau belajar, pilih, ya, media yang paling bagus, guru yang enak, ya, nyampe ke kita gitu. Teman-teman yang bikin nyaman dalam belajar, pilih. Setelah memilih, baru usaha. Kasab. Kadang kita langsung berusaha. Orang jualan kopi, kita jualan kopi langsung. Oh, yang penting usaha. Nggak bisa, harus memilih dulu. Benar nggak kita mampu di situ gitu loh. Starbucks, mau merek ya. Starbucks itu dari 87 atau berapa gerainya di Australia, 75-nya itu tutup. Karena nggak memilih dia gitu. Dia nggak tahu bagaimana, nggak membaca pasar di Australia. Benar nggak seperti itu? Orang Australia itu punya budaya ngopi yang sangat kental, gitu. Mereka itu sangat menjaga mutu mereka. Sehingga kopi Starbucks itu pemilihan cherry kopinya itu aja bagi mereka nggak masuk. Belum lagi mereka juga sangat ketat dalam barista juga yang terbaik. Mereka nganggap nggak triliunan rugi di Australia. Padahal di seluruh dunia dia maju. Gitu. Tapi itu tadi harus memilih. Bagaimana kita memilih yang baik? Setelah memilih baru berusaha. Ya, tanah yang subur tadi ditanam dengan bibit yang paling bagus. Kasih pupuk yang paling bagus. Ya, teman-teman yang enak diajak belajar tadi dirangkul, diajak diskusi, gurunya juga kita perhatikan, kita hormati, kemudian belajarnya juga semangat. Itu usaha. Tapi setelah memilih, ya. Begitu juga udah dapat calon yang baik, kemudian agamanya, kemudian apanya, nikah,
gimana menjaga, membangun rumah tangga yang baik. Begitu. Ini enggak, tiba-tiba langsung usaha. Orang tuanya bilang, udah jangan pilih yang itu, nanti kamu ini orangnya enggak sholat. Gampang mah kalau udah nikah nanti aku yang ngatur. Apa yang terjadi setelah menikah? Berdarah-darah, bertengkar tiap hari, susah. Dimulai dari anak tangga pertama itu memilihnya harus benar. Setelah itu baru usaha. Setelah usaha, anak tangga yang ketiga adalah raja, optimis. Pada hari kamu kehilangan optimisme, maka runtuh semua usahamu itu. Kamu harus selalu penuh harap bahwa aku akan berhasil di sini, aku akan gini, tanaman ini akan subur, rumah tanggaku ini akan, itu yang bikin kita terus bergerak. Setelah itu anak tangga keempat baru tawakal sama Allah. Tawakal itu baru benar kalau sudah benar anak tangga yang sebelumnya, baru tawakal. Nah, yang tertinggi adalah ridho. Kita bilang udah tawakal sama Allah, tapi ketika hasilnya nggak ridho, kenapa? Karena kita nggak punya anak tangga yang lain, kita nggak perhatikan, ya. Fase memilih, fase berusaha, fase optimis, nggak milih kita ya cuma. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Harus benar tahap-tahapnya itu, step-stepnya itu. Begitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Raihana, Bismillah Ustadz, cara agar kita lulus ujian dari masalah apa? Biar nggak diuji terus dari hal yang itu aja. Syukron. Masya Allah. Ya, silahkan Ustaz. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menguji. Kita takut itu kalau nggak diuji. Kalau udah semuanya dilosin sama Allah, apa yang kita mau aja. Teman-teman sekalian, ini rumus penting sederhana sekali dalam hidup. Tolong pegang ini Mbak Raihana dan lain-lain. Apapun yang menimpamu dalam hidup, walaupun orang melihatnya sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah musibah, tapi kalau itu membuatmu lebih dekat dengan Allah, lebih bergantung kepadanya, lebih banyak ingat kepadanya, pada hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah. Sebaliknya, apapun yang dilihat oleh seluruh manusia sebagai nikmat, sebagai anugerah, kemudahan, tapi itu membuatmu lupa sama Allah, membuatmu berkurang ibadah kepada Allah, membuatmu lebih jauh kepada Allah, maka itu adalah musibah. Apa? Kamu dikasih apa coba? Kasih bisnis semakin maju, tapi akhirnya banyak azan yang lewat, nggak kenal lagi dengan masjid, atau ada pertemuan-pertemuan yang harus begini, harus ini kalau tamunya nggak bisa Ustaz, kita harus nyediain minuman keras kalau di sini, gitu, atau kita nggak bisa pakai jilbab gede-gede Ustaz, nanti ini udahlah kita ikutin aja Pak. Subhanallah. Walaupun semua orang di dunia ini 7,5 miliar orang di dunia ini bilang kamu memperoleh anugerah terbaik dalam hidupmu, tapi itu adalah musibah. Sebab kamu menjadi lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita memandang kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah lihat orang lain. Kata Nabi, lihat yang lebih bawah dari kita. Kita mau ngeluh apa dengan ujian kita hari ini? Apa? Ya, sepatu murah. Orang nggak punya kaki. Gitu. Apa yang kita keluhkan ya? Kacamata belum di-upgrade misalnya. Orang nggak bisa lihat. Apa yang kita keluhkan apa? Ya, nggak ada lauk, makannya itu aja gitu. Orang nggak punya usus, orang nggak punya anus, orang nggak bisa mencerna, orang malu teman-teman sekali. Lihatlah kebaikan Allah, fokuslah kepada yang baik-baik, yang terbaik. Ya, kalau di dunia ini wajar ada ujian, sebab kita akan masuk surga dengan karcis itu. Salamun alaikum bima sabartum. Salamnya orang surga, penduduk surga itu, keselamatan atas kalian karena kalian sudah bersabar. Coba bayang. Lalu kita pengen kehidupan yang mulus. Enggak, saya takut kalau kehidupan saya ini enggak diuji ya. Kalau saya ada duit terus saya takut. Demi Allah itu, enggak bohong saya. Atau saya sehat terus saya takut. Tapi ketika kita menjalani kehidupan, bahwa dunia ini memang ujian, Allah pasti akan memberikan itu. Kita dapat menikmati sakit seperti kita menikmati sehat. Kita menikmati bokeh seperti kita menikmati ada uang. Kita menikmati kesulitan, lagi berjuang menghadapi kesulitan itu seperti itu. Dan coba Anda bayangkan, semua kesuksesan pada hari ini Anda, coba lihat di balik itu sebelumnya. Pasti sesuatu yang nggak mengenakan. Pasti ada cerita gelap yang kita dulu nggak mau sebenarnya ini. Tapi ini ternyata ini bagus bagi kita. Serahkan skenario-nya sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menjalani kehidupan ini ya dengan baik, memperhatikan hak-hak Allah, batasan-batasan syariat, insya Allah.
Ya Allah berikan kebaikan nanti. Semenderita apapun kita di dunia, ya kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang paling menderita di dunia, gitu. Lalu dicelupkan dengan satu celupan di surga, kemudian diangkat. Cuma satu celupan dari surga. Lalu ditanya sama dia, kamu pernah nggak merasakan menderita dalam hidupmu? Nggak pernah ya Allah, demi Allah nggak pernah. Coba. Sekejap rasa surga melupakan semua sengsara dunia. Sebaliknya didatangkan seorang yang sangat mewah, ya, diberikan segalanya di dunia, lalu dicelupkan dengan satu celupan neraka. Lalu ditanya, kamu pernah gak sih merasa bahagia dalam hidupmu? Gak pernah ya Allah. Aku yang selalu menderita. Lupakan itu. Orientasikan hidup kita untuk akhirat. Dunia ini sebentar banget, dan segala sesuatu akan berakhir. Ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Semoga jawabannya membantu ya Mbak Raihana. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Wiwik Rahayu. Assalamualaikum Ustadz. Dulu saya pernah dikasih ujian yang luar biasa berat. Sekarang Alhamdulillah banyak sekali nikmat yang Allah kasih. Saya takut jadi lalai dengan kenikmatan itu semua sehingga menjadi futur ibadah. Apa hal terbaik yang harus dilakukan untuk situasi ini agar selalu dekat dengan Allah? Jazakallah khair. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Semoga Allah berkahi kehidupan antum. Teman-teman sekalian, setiap episode dalam kehidupan itu ada potensi ibadah yang berbeda. Ketika kita sedang miskin, potensi ibadahnya apa? Ada. Kita lebih mudah untuk silaturahim karena nggak sibuk dengan bisnis kita. Kita lebih mudah sholat ke masjid, kita lebih mudah baca Quran, kita lebih banyak waktunya untuk ini gitu. Tapi ketika kaya, ada potensi ibadah yang lain. Ya, menolong orang lain, berinfak, berwakaf gitu. Itu juga besar itu. Gitu. Gunakan kesempatan itu. Jadi semua keadaan dalam dunia ini yaitu gunakan dia sebagai fasilitas untuk penghambaanmu, beribadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjaga itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah upgrade ilmu terus. Gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah. Karena hati ini bolak-balik sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Terus begitu. Berdoa sama Allah agar Allah teguhkan, minta istiqamah sama Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mujahadah, paksa diri kita itu. Latihan terus. Ketika kita merasa letih gitu, nyerah, nah kita paksa diri kita. Jadi capek banget ini begini. Padahal karena urusan dunia ini bangkit tetap malam itu, tetap sholat, tetap apa gitu. Jadi latihan yang terus-menerus itu menguatkan otot ketaatan, masa otot ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ciptakan support system yang pas. Ya. Dalam surah Al-Kahfi itu Allah bilang, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu itu bersama orang-orang bersama-sama. Kita perlu komunitas yang benar dalam pergaulan kita. Mana-mana teman yang kalau kita kumpul sama dia, kita jadi ingat surga, ingat neraka, ingat akhirat. Jaga baik-baik itu, jaga baik-baik. Itu aset berharga banget. Di zaman ini semakin akhir zaman, semakin banyak fitnah, semakin kita butuh itu. Gak usah banyak orang. Ya, grup WhatsApp cuma 5 orang, tapi itu mengingatkan terus tentang ibadah kita, infak, wakaf, apa. Itu jauh lebih baik bagi kita, teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga jawabannya membantu ya Mbak Wiwik. Baik, Kita baik. masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Prita Fania. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita membedakan antara ujian dan hukuman akibat dari dosa-dosa sebelumnya? Jazakallah khair. Silahkan Ustadz. Pada hakikatnya ya, semua ujian dari Allah itu, bahkan karena kesalahan kita, itu kan biar kita kembali ingat. Itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Gitu. Kita diberikan panas, pusing, karena ada penyakit di dalam. Itu kan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pingin batuk, nggak pingin sakit, tiba-tiba langsung mati. Mau kita begitu? Enggak kan? Allah kasih gejala-gejala. Itu bagus sekali gitu. Tapi biar lebih mudah paham mana yang hukuman, mana yang ujian itu. Saya berikan ilustrasi. Seorang keluar rumah, dia punya SIM A, mobilnya bagus, udah diperiksa bannya, remnya, dia taat dengan lalu lintas. Keluar dia rumah, baca bismillah, baca apa gitu.
Satu lagi orang keluar rumah dalam keadaan mabok, ngantuk belum tidur, nggak perhatikan rambu-rambu lalu lintas, mobilnya juga remnya nggak bagus, ngebut pula. Di jalan, dia jalan sembarangan. Yang tadi jalan hati-hati. Tiba-tiba dia nabrak itu. Yang hati-hati itu udah hati-hati banget, tapi ditabrak sama orang itu. Kecelakaan keduanya. Bagi yang tidak hati-hati, mabuk, apa tadi, itu hukuman bagi dia. Kalau dia patah, dia meninggal dunia, dia apa, akibat perbuatan dia. Tapi bagi yang baik tadi, itulah ujian. Walaupun sudah hati-hati, dia tetap kena ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Ada berapa lagi? Mohon maaf. Ini terakhir, Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Baik, baik. Karena zuhur kita lebih cepat ya. Baik. Dari Mbak Rosada. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara agar hidup kita bermanfaat untuk orang lain? Silakan Ustadz. Baik, teman-teman sekalian. Ada orang ya yang cuma berpikir hidupnya itu bagaimana memenuhi kebutuhan dia saja. Coba sekarang di upgrade. Kita ini hidup untuk sesuatu yang kalau kita tidak ada, yang kehilangan kita itu banyak. Kita kalau hidup untuk diri sendiri, maka yang bekerja itu diri sendiri. Kalau kita mau melihat seberapa kita bermanfaat, lihat yang bekerja bersama kita berapa banyak orang. Saya kerja misalnya ya, ambil lembur atau apa gitu, kerja gitu. Biar apa? Biar bisa beli apa sekarang itu ya, skutik misalnya. Wah ini mahal sekali, oke saya beli biar saya bisa pakai. Maka yang bekerja saya sendiri, karena saya bertujuan untuk kesenangan diri saya sendiri. Orang lain nggak ikut. Tapi kalau sekiranya untuk yang lebih besar, saya kerja untuk apa sekarang? Lemburnya untuk apa gitu? Saya bekerja lebih banyak sekarang, berdagang lebih bagus lagi gitu. Untuk apa? Karena kulkas di rumah ibu saya itu udah jelek Ustaz, dia bilang. Mau saya ganti yang lebih bagus lagi nih gitu kan. Nah, kita bilang ke teman saudara-saudara, oke, aku mau ganti ini. Oh, kata saudara kita, aku bantu ya, aku bantu ya, aku bantu ya gitu. Maka yang bantu adalah saudara kita gitu. Akan bantu kita karena kita kerja untuk orang lain, untuk ibu kita. Tapi kalau kita kerja untuk kampung kita misalnya, lihat kita beli pasir, taruh, untuk apa ini baikin jembatan? Oh lebih banyak lagi orang yang membantu. Oh biar gue lah yang beli semen. Oh biar saya yang beli besinya. Oh biar saya. Kenapa? Karena lebih banyak lagi. Kalau kita bekerja untuk bangsa, banyak lagi yang dukung gitu loh. Partai Nasdem dukung, PKS dukung, Demokrat dukung. Misalnya ini PDIP apa segala macam dukung. Gitu. Kenapa? Karena untuk bangsa. Nah, gitu. Semakin besar ruang lingkup kehidupan kita ini untuk apa, maka semakin banyak orang yang akan terlibat mendukung kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kalau Ustadz atas ilmunya hari ini, teman-teman, semoga apa yang sudah kita dengar, semoga Allah berikan tambahan ilmu dan semoga Allah fahamkan dan semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang Ustadz tadi sampaikan ya. Dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang menjalani kehidupan dengan ketenangan seperti halnya Rasulullah dan para sahabat ya. Masya Allah. Baik teman-teman, sepertinya karena zuhur kita lebih cepat ya sekarang Ustadz. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, teman-teman bisa langsung masuk via grup kelas teladan ya yang sudah dibuat oleh Mbak Leli. Kemungkinan kalau misalnya ada yang ingin saya sampaikan, saya akan coba ini ke Ustadz ya, insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, untuk menambah berkahnya pertemuan kita di kajian siang ini, saya persilahkan Ustadz untuk menutup kajian dengan doa. Silahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك ان اغتال من تحتنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك مكارم الاخلاق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fikum semuanya. Mohon maaf kalau ada salah ya. Ya. Baik teman-teman, kita tutup bersama dengan hamdalah dan istighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz dan teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Saya pamit ya. Sampai jumpa di sesi kelas berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Semua sahabat. Oke, izin matikan.